Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua beserta seluruh jajaran Komisi 4 yang saya banggakan, Pak Ketua KTNA, Pak Sekjen dan dari distributor pupuk serta seluruh jajaran yang saya muliakan. Izinkan pada kesempatan mungkin terakhir teman-teman sudah sangat memperdalam. Izinkan saya juga ingin memperdalam sedikit lagi Pak, agar pertemuan kita pada hari ini dapat lebih maksimal. Saya pribadi berterima kasih atas penjelasan-penjelasan Bapak, sehingga itu menjadi referensi kami di saat nanti pertemuan dengan kementerian, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan pupuk ini yang sudah carut marut puluhan tahun sudah. Pertama, saya juga terkejut Pak saat penjelasan Bapak bahwa permasalahan yang problem hari ini menyangkut pupuk disebabkan portal. Portal jadi permasalahan bangsa akibat tidak mau dibuka oleh kementerian atau oleh Dirjen PSP. Itu penjelasan Bapak. Karena sesuai dengan surat Bapak yang Bapak kirimkan kepada mereka, nomor berapa itu? Surat Bapak yang Bapak kirimkan ke nomor tanggal 10 Maret ya, 10 Maret. Juga sebenarnya sudah kita bicarakan di sini Pak. Karena kami juga di Komisi 4 menginginkan pupuk itu walaupun kita tidak sanggup mensubsidi sesuai dengan RDKK, minimal ada volume yang lebih bertambah. Teman-teman Komisi 4 sudah maksimal dan meminta, malah ada teman-teman Komisi 4 kemarin kita rapat meminta teman-teman yang ada di yang masuk banggar di Komisi 4 memperjuangkan itu juga. Malah kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya Pak Pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi 4, bahwa kita juga sepakat kemarin kalau tidak salah, di saat uang tidak ada lagi, kita sepakat untuk menambah head kalau tidak salah. Dalam kesimpulan kita, walaupun kesimpulan Komisi 4 kita tidak menentukan berapa, tapi maksudnya kami Komisi 4 juga sepakat untuk mencukupi pupuk di lapangan. Ternyata alhamdulillah pemerintah menambah pupuk sesuai dengan surat Bapak. Keinginan Bapak kembali pada tahun 2019 kan? Bertambah, berarti minimal minimalisir masalah. Tetapi masalah muncul di portal. Ini yang membuat saya tadi terkejut. Kemarin bermasalah karena nggak cukup pupuk. Oke, kita berupaya sama-sama, KTNA berupaya, Komisi 4 berupaya, Kementerian berupaya, udah kita sepakat. Terjadi penambahan pupuk sama dengan tahun 2019, 8,9 juta ton. Dari 7 sekian. Supaya juga nggak menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Portal. Maka saya perlu pendalaman ke Bapak. Bapak pernah enggak komunikasi dengan kementerian khususnya dengan dirjen itu? Tidak perlu dijawab, nanti saja. Saya perlu penjelasan Bapak secara konkret. Ini harus kita kejar ini. Kita tidak mau rapat lipstik saja Pak. Kita ditugas di sini untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara data Pak HKTI, saya dulu mungkin maaf tidak mendahului teman-teman Komisi 4. Saya begitu Pak Syahrul Limpo dilantik hari kedua langsung dia sampaikan dia akan membereskan data. Mungkin di antara semua orang saya manusia paling optimis bahwa Pak Syahrul Limpo akan menjadi Menteri Pertanian terhebat. Karena dia begitu dilantik dia menyatakan menyelesaikan data. Kenapa saya yakin itu? Karena permasalahan negeri ini memang permasalahan data. Ternyata memang sampai hari ini belum tuntas juga rupanya Pak. Mungkin bukan bohongin, COVID kali. COVID. Tetapi ini kalau kita sepakat ingin menyelesaikan permasalahan bangsa ini, mari kita selesaikan data dulu. Tidak siapapun mampu menyelesaikan masalah kalau dia tidak bisa mengetahui masalah secara konkret. Kita bagaimana kita menceritakan bangsa Indonesia 70 sekian tahun sudah merdeka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tahu nggak kita berapa jumlah rakyat Indonesia yang lapar? Nggak tahu. Siapa tahu jumlah penduduk Indonesia yang lapar berapa orang? Anak janda putus sekolah berapa orang? Nggak ada data kita Pak. Akhirnya apa? Bajet kita reka-reka. Maka saya bersepakat dengan HKTI dan ini akan kita bawa ke dalam forum lebih tinggi lagi untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Yang terakhir, di ruang Komisi 4 ini beberapa kali kami telah mencoba. Saya tadi juga disampaikan oleh Pak Haji Slamet, Bu Endang dan teman-teman yang lain. Karena permasalahan pupuk ini Pak mungkin puluhan tahun sudah bermasalah. Puluhan tahun.
Maaf Pak Ketua, waktu saya masih tahun 2004 jadi ketua DPR di salah satu kota di Lusmawe, ini juga masalah. Ini juga masalah. Malu kita sebagai sebuah bangsa, masalah pupuk aja nggak selesai 20 tahun. Apa mau kita bilang kita negara yang ketahanan pangan, pupuk aja nggak selesai. Maka kalau ini tidak bisa selesai perkara pupuk, pertama karena uang kita tidak mampu untuk kita subsidi sesuai dengan RDKK, karena kemarin kan kita paling sebagaimana disampaikan oleh Pak Johar tadi, kita 50% dari kebutuhan yang sanggup kita subsidi, kebutuhan 63 triliun, kita yang punya uang 29 triliun. Kalau bicara cukup, nggak akan cukup sampai kapanpun. Mari kita cari format baru. Agar apa? Seperti Pak Sekjen HKTI bilang, jangan kita selesaikan di saat ada perkara, ada masalah. Tapi kita harus berpikir jangka panjang bagaimana permasalahan ini jangan muncul lagi dan harus selesai dengan cara tuntas. Maka kami di Komisi 4 beberapa kali telah menyampaikan, tetapi respon dari kementerian juga belum ada. Ini harapan saya hari ini, Bapak sebagai organisasi bagian KTNA dan HKTI, saya juga berharap mari kita kaji, mencari jalan lain untuk menyelesaikan perkara ini. Misalnya, apakah subsidi harga sebagaimana teman-teman sampaikan tadi. Juga saya berterima kasih, saya mendapat informasi tadi menyangkut skema baru ini dari Agro Solusi. Ini pelajaran baru bagi saya dan mungkin ini Bapak sudah melakukan itu bagus dan bisa berjalan. Saya berharap kepada KTNA dan KTI, tolong kaji, tolong bahani kami sebagai wakil Bapak di sini. Kalau memang subsidi pupuk lebih menguntungkan rakyat, lebih menjamin kehidupan rakyat, sehingga rakyat tidak tergantung pada harapan yang tidak pasti, lebih bagus kita berikan subsidi pasca panen. Maaf, daripada hari ini mohon maaf, kita beri harga pupuk. Seorang petani kita berikan pupuk bagus, semua bagus, tanam jagung bagus, hebat. Harga pupuk, harga jagung 2.000. Apa untungnya dengan harga, kita memang kasih pupuk dia, tapi keringat dia nggak kita kasih pupuk. Kan lebih bagus kita subsidi harga daripada kita subsidi pupuk. Kalau kita tanya, nggak usah orang jauh, saya dikasih pupuk, dikasih bantuan oleh pemerintah, tanam jagung. Setelah tanam jagung, karena saya dikasih pupuk, memang saya nggak rugi pupuk, tapi saya masyarakat rugi umur. Harga jagung 2.000 perak. Yang kedua, siapapun orang, di saat kita kasih harapan, dia akan menunggu. Kenapa ini muncul? Nggak cukup pupuk, karena negara mengatakan ada pupuk subsidi. Tetapi mereka tidak tahu RDKK-nya, nggak jelas, kemudian subsidi yang kita berikan tidak sesuai dengan RDKK. Maka oleh karenanya, saya membaca ini, ada format subsidi, kemudian ada asuransi. Saya pikir format ini menjadi landasan pijak kita, untuk tidak ada lagi subsidi pupuk, kita berikan subsidi harga. Lebih bagus, yuk kita jamin harga jagung 5.000 untuk masyarakat tanpa subsidi. Kita harus jelas, negara ini harus dikelola dengan jelas, bukan dikelola dengan kepentingan. Ini mohon maaf, kembali ke masalah distributor. Saya salut penjelasan yang disampaikan oleh distributor pupuk. Bahwa ini sebenarnya kita berterima kasih pada distributor, karena harga keuntungan cuma 90 Pak ya? 60 ya per kilo ya? Kalau kita hitung-hitung, itu distributor pupuk nggak akan kaya menjadi distributor, betul? Nggak akan kaya dia. Tetapi mohon maaf Pak, saya pulang ke Aceh, hampir semua orang jumpa saya minta distributor pupuk. Ada apa? Mungkin bukan dia dapat dari 90, dari maling, dari jahatnya. Ini menjadi kajian kepada asosiasi ini. Kalau 90 mohon maaf, nggak cukup, nggak akan kaya seorang distributor pupuk. Tapi ini kenapa banyak distributor pupuk kaya? Ini mohon maaf, kita bukan benci. Tujuan kita ingin kita benah negara ini. Saya pikir ini Pak Ketua, saya minta kajian lebih mendalam dari KTNA, HKTI. Di saat kita tidak mampu menyelesaikan pupuk akibat subsidi pupuk karena uang kita tidak ada dan sebagainya, kekurangan keterbatasan kita, mari kita cari format baru yang menjamin, yang menjanjikan kehidupan rakyat dan petani ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.